Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di sini gue bakalan nge-share tugas keterampilan dasar mengajar yang diampuh oleh Bapak Zudi. Semoga kalian bisa mengambil hikmah-hikmah yang penting dari tugas ini. Jadi kalian bisa menjadi seorang guru yang baik, di mana nanti kita akan mengajar akidah akhlak, mata pelajaran akidah akhlak, di mana babnya nanti itu adalah sifat tercela dan sifat tercela, riya dan nifak. Jadi tontonin aja gimana nanti kelanjutannya. Nanti kalau misalkan para subscriber ini suka, silakan dipencet tombol like dan jangan lupa di share dan jangan lupa ajak yang lain buat subscribe biar nanti semakin giat saya buat bikin video lagi gitu. Jadi gitu aja, silakan dinikmati videonya. Nanti ada sesi kritik dan saran, silakan ditulis di komentar aja. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke. Sekarang lanjut Bapak absen terlebih dahulu ya. Hadir Ustadz. Hadir. Nabila. Hadir Ustadz. Hadir. Mia. Hadir Ustadz. Hadir. Izudin. Kemana Izudin? Oh, itu Ustadz katanya Izudin lagi itu sakit. Oh, sakit. Iqbal Mutakorubillah. Hadir Ustaz. Hadir. Oke, terima kasih. Absen sudah selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai riya dan nifak. Nah, riya dan nifak ini adalah salah satu sifat tercela. Ada yang tahu apa itu riya dan nifak? Ya, silakan Mas Aul. Riya itu dahak dalam bahasa Jawa, Ustaz. Ya, benar juga, tapi yang dimaksudkan di sini bukanlah yang itu ya. Jadi riya dan nifak ini adalah
salah satu sifat tercela yang harus kita hindari, dimana riya dan nifak ini adalah sama-sama hal yang sombong atau menyombongkan diri, baik itu dari segi harta maupun segi perilaku. Jadi begini, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena dampak yang diberikan oleh riya dan nifak ini berpengaruh sangat besar. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa menghindari riya dan nifak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu saldan la yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi riya ini adalah menyombongkan diri, seperti kita menyombongkan harta. Kemudian kalau nifak itu lebih menyombongkan diri dari segi sikap dan perilaku. Jadi contoh dari riya adalah misalkan kita bersedekah. Misalkan Mas Alwi bersedekah kepada Mas Izzuddin. Oh enggak masuk ya Mas Izzuddin. Mas Alwi bersedekah kepada Mas Iqbal. Nah, itu dihitung berpahala. Seperti yang dijelaskan oleh ayat tadi. Ayat tadi menjelaskan pahalanya itu seperti batu yang ditempeli oleh pahala yang sudah dilakukan. Jadi batu tadi adalah manusianya, kemudian tanah yang menempel tadi adalah pahalanya. Kemudian kalau kita melakukan hal itu karena riya, menyombongkan diri, Mas Alwi tadi memberikan kepada Mas Iqbal, kemudian bilang-bilang ke teman-temannya satu kelas, saya loh barusan memberikan uang sejumlah ini kepada Mas Iqbal. Nah, itu sama dengan tanah yang ada di atas batu tadi itu tersiram hujan lebat, dan akhirnya tanah yang ada di atas itu luntur, hilang semua. Sama kalau kita melakukan riya, pahala yang menempel pada kita semuanya itu akan luntur gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai nifak. Jika riya tadi itu adalah memamerkan secara bahasa, nifak ini artinya kalau kita bahasakan itu adalah lubang tikus gitu, lubang hewan seperti tikus misalnya. Tapi secara istilah nifak ini adalah menyembunyikan kekafiran seseorang di dalam hatinya, kemudian menampakkan segala sesuatu yang menjadikan dia itu seperti orang yang beriman gitu. Jadi hampir sama seperti orang munafik. Beberapa contoh dari sifat nifak itu antara lain bersikap baik ketika ada di hadapan orang lain, namun justru mencelanya ketika ada
di belakang orang lain tersebut, kemudian menunjukkan sholat yang baik ketika dilihat orang, tetapi bermalas-malasan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian senantiasa itu berjanji namun tidak ditepati. Biasanya berjanjinya itu hanya untuk formalitas, tapi setelahnya itu tidak ditepati. Kemudian tidak ada perilakunya yang mengindikasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian perilaku dan tutur katanya itu banyak mencela agamanya sendiri. Nah, seperti itulah beberapa contoh nifaq, di mana tadi kita sudah berbicara mengenai riya dan berbicara mengenai nifaq. Riya tadi secara istilah itu artinya memamerkan, kalau nifaq tadi secara istilah itu artinya menyembunyikan kekafiran dalam hati yang kemudian digantikan dengan keimanan yang ditambahkan. Tapi keimanan itu adalah keimanan yang tidak nyata, tidak asli. Oke anak-anak, sudah paham semua? Sekarang silahkan kalian semua menelaah atau melihat atau mengingat kembali apa yang sudah Bapak jelaskan mengenai riya dan nifaq. Jadi di sini Bapak punya kertas folio yang harus diisi dengan rangkuman apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi dari awal sampai akhir, kemudian apa pengertian nifaq dan riya, apa dalil mengenai nifaq dan riya, kemudian apa dampak dari nifaq dan riya, dan beberapa contoh dari nifaq dan riya. Sudah paham ya? Silahkan diambil. Oke, silakan kertas tadi dibagi menjadi satu orang menerima 2 kertas. Kertas pertama digunakan untuk menulis rangkuman tadi mengenai konsep riya dan nifaq. Kemudian kertas kedua sebagai penugasan menulis kisah tentang riya dan nifaq, entah itu yang terjadi pada dunia nyata, pada kehidupan Anda sendiri atau kehidupan di sekitar Anda, atau mungkin mempunyai kisah-kisah terdahulu yang disampaikan oleh Nabi waktu zamannya Nabi, sahabat, tabi'in, terserah. Yang penting ada, meskipun kisahnya mengarang juga tidak apa-apa. Jadi ada 2 tugas, yang pertama ada rangkuman, yang kedua ada kisah, menulis kisah. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Oh iya Mas Alwi, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ustadz, kalau tadi kan sudah dijelaskan masalah riya dan nifaq, terus dampaknya apa Ustadz? Dampak dari riya dan nifaq. Oke, bagus sekali. Jadi begini, saya belum menjelaskan tadi mengenai dampak dari perbuatan riya dan nifaq. Jadi kalau ini adalah perbuatan tercela, otomatis dampak yang diberikan itu juga adalah dampak yang negatif. Yang pertama yaitu apabila kita melakukan kegiatan riya dan nifaq, segala pahala yang kita terima dari ibadah yang pernah kita lakukan itu seketika luntur seperti batu yang di atasnya ada tanah tadi, terkena hujan kemudian tanahnya luntur. Nah, seperti itulah pahala yang luntur karena kita melakukan riya dan nifaq. Kemudian cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena terbongkar aib-aibnya, di mana yang sebenarnya itu imannya kurang tapi harus menunjukkan, di mana segala hal keburukan yang kita lakukan itu terbongkar karena kepalsuan yang diberikan tadi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian hidupnya itu akan senantiasa gelisah. Gelisahnya kenapa? Karena yang dilakukan itu kan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Jadi melakukannya pun dengan cara terpaksa. Kemudian akan cemas, takut terbongkar aib-aibnya yang sesungguhnya. Kemudian
itu juga bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari Islam, karena kebiasaan orang yang sudah melakukan riya dan nifak itu menyombongkan diri sendiri, nanti jatuhnya kepada anania. Nah, anania ini mengakukan dirinya gitu, jadi seolah-olah dirinya bisa melakukan apa saja. Jadi kemudian selanjutnya dapat menimbulkan kesempitan di dalam hatinya, hilangnya rasa simpati, kemudian menjadikan seseorang itu menjadi sombong, dusta, congak, dan khianat. Dan yang paling penting, apapun yang dilakukan dengan kepalsuan itu selalu merugi bagi yang melakukannya, karena melakukannya tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, hanya karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Mas Alwi atas pertanyaannya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, silakan dikerjakan tugasnya, membuat rangkuman dan menulis kisah. Waktunya adalah 20 menit dari sekarang. Oke, sudah 20 menit berlalu, silakan tugasnya dikumpulkan, rangkumannya dikumpulkan, sementara kisahnya, menulis kisahnya dibawa per individu sendiri-sendiri, nanti akan maju satu persatu dan dibacakan. Paham? Paham, Ustaz. Silakan rangkuman dikumpulkan dan penulisan kisahnya silakan dibahas sendiri-sendiri. Oke, rangkumannya sudah selesai dikumpulkan. Ini nanti akan saya nilai di rumah, karena ini merupakan penugasan. Dan yang selanjutnya silahkan satu persatu maju ke depan untuk membacakan hasil dari penulisan kisahnya. Silakan. Ya, karena semuanya sudah maju ke depan membacakan kisah yang sudah dituliskan, saya rasa semua sudah mewakili dari materi riya dan nifak. Kemudian saya sangat apresiasi sekali atas hasil karya kalian. Tepuk tangan terlebih dahulu. Pramuka, pramuka, raja muda karana. Yes. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, tentunya mengenai riya dan nifak tadi. Ada yang masih ingat tentang riya dan nifak tadi? Ya, silakan Mas Alwi, apa pengertiannya riya dan nifak? Ya, benar sekali. Kemudian Mas Iqbal, apa saja dampak dari riya dan nifak? Ya, benar sekali. Kemudian Mas Izudin, oh ya belum masuk ya. Mbak Nabila, bagaimana? Apakah Anda sudah tahu dalil mengenai riya dan nifak tadi berada pada ayat berapa dan surat apa? Ya, benar sekali. Oke, untuk penugasan selanjutnya itu membuat video mengenai kisah yang sudah ditulis. Jadi kisah yang sudah ditulis tadi divideokan, dijadikan suatu dokumen, kemudian dikumpulkan kepada saya. Jadi nanti kalian akan bermain drama di rumah kalian masing-masing. Untuk itu saya membagi kelompoknya menjadi 2. Nanti terserah, silakan dibagi sendiri kelompoknya. Judul dan alurnya seperti apa silakan disusun sendiri. Yang penting mewakili tentang materi riya dan nifak, dampak dari riya dan nifak di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Untuk itu semua yang sudah kita pelajari hari ini semoga menjadi ilmu yang barokah,
manfaat ila yaumil qiyamah hadzal akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu murni datangnya dari saya. Tapi jika apa yang saya katakan itu ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Benar. Jadi sampai di sini kita tutup kelas ini dengan berdoa bersama. Robbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna wa bi'anfa'una Rabbi faqina wa faqih Kurobati lana fidinina. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.